udah berapa kali kamu lakukan sini, Debbie? Sekarang kamu keluar! Ah, bosan. Jangan tarik dia. Jangan tarik dia. Asal kalian tahu ya, saya nggak mungkin biarin anak saya berpisah. Mas, maksudnya apa sih Enggak. kamu? Kamu itu kenapa gak pernah ngehargain perasaan aku? Aku itu bela-belain durhaka sama orang tua aku gara-gara kamu, tahu nggak? Pernikahan Debbie dan Fadli belum genap usianya 1 tahun. Namun Debbie sudah harus tinggal satu atap bersama seorang pelakor di rumahnya sendiri. Selain kita ini tinggal satu rumah sama si pelakor, Mas. Tinggal satu rumah sama pelakor? Iya, udah gitu suaminya mau nambah istri lagi. Nambah istri lagi? Padahal dia tuh baru nikah 1 tahun, Mas. Enak banget itu cowoknya. Asli jangan gitu dong, udah bercanda. Soalnya sini, ini Pak, pelapor kita kasihan banget. Ah, berantem. Ternyata itu adalah Debbie yang sedang ribut dengan Rahmi, sang pelakor yang dimaksud. Mas, itu dia kayaknya pakai hijab. Pelapornya? Pakai hijab pelapornya, Nah, itu iya. yang cewek sebelahnya yang cantik siapa? Jangan pelakor Nah, itu. iya, bisa jadi. Coba. Ini namanya Debbie ya? Kamu ada apa ini? Kok kamu ngaku di TV? Ini. Ada apa ini semuanya di sini? Ada kamera-kamera semuanya? Udah kamu kayak kenapa ada apa? Oke, ini sekarang ini siapa nih? Udah pergi. Loh, ini siapa lo suruh pergi? Hah? Udah pergi. Ini cowok siapa tadi? Udah pergi. Ternyata Debbie bilang barang-barang di rumah itu dibawa pergi oleh laki-laki tersebut yang ada hubungannya dengan Rahmi. Ini siapanya Rahmi nih? Kok barang-barang rumah tangga di rumah tersebut dibawa pergi? Dia siapa? Dia itu bawa barang-barang aku, Ya Mbak. udah intinya Mas Fadli udah gak sayang sama kamu, ngerti? Mas Fadli itu siapa? Dia suami aku. Dia juga suami aku, Mas Fadli. Ini pelakornya. Mas apa ngata-ngatain saya seperti itu? Loh, emang iya kan? Saya nggak pelakor. Iya. Di sini istrinya Mas Fadli. Iya, ini istri sahnya Mas Fadli kan? Ya tapi maksud Mas apa? Nuduh-nuduh saya pelakor. Ya karena kamu kan ngerebut Fadli dari dia kan? Tapi Mas Fadli lebih sayang sama aku Ya dibandingkan kan dia. lo berarti bukan istrinya dong? Lu Mas, dia mendingan lu pulang aja, lu beresin semua barang-barang. Awas lu ya sampai ngadu ke Mas Fadli ya bakalan bisa sama gua. Gak lama kemudian ada sebuah mobil datang, mobilnya sama silver tapi mobil yang berbeda. Turun ternyata dia adalah suami mereka berdua. Ada apa nih? Sabar. Ada apa nih? Ya, sabar. Mas siapa? Kamu kenapa? Apa lagi Debbie yang kamu lakuin? Apa lagi? Maksudnya apa? Ini sampai masuk-masuk ini apa yang kamu lakuin? Ini tuh istri lo ya? Ini siapa lagi? Hah? Mas siapa? Ini rumah tangga saya, kenapa Mas ikut campur? Lu kenapa nangis ya? Mbak, maksudnya apa, Mbak? Tapi Rahmi ini pandai sekali berakting. Dia menangis seolah-olah dia yang dizolimi, seolah-olah dia yang disiksa. Padahal dari tadi dia yang menzolimi Debbie. Tapi dia playing victim. Dia itu bohong, Mas. Lu kenapa yang nangis? Lu main drama lu? Apa sih Mas? Mas jangan sembarangan dong istri saya nih. Lah ini siapa gue tanya? Ya dia istri saya juga. Ya, kenapa lu lebih belain dia? Ya ini keluarga saya, apa urusan Mas dong? Mas punya keluarga nggak? Ya punya. Saya kan nggak pernah urusan keluarga Mas. Ya istri saya cuma satu. Satu. Kurang kaya Mas? Hah? Masnya apa? Artis. Iya. Gue baru tahu. Oh baru tahu ya nggak punya TV di rumah ya? Nggak punya TV? Aku tahu salah ya Mas. Ya, nggak sanggup beli TV ya? Ya. Nggak sanggup beli TV? Gini aja Mas. Lo artis. Iya. Gue punya bapak bakso banyak sekitar tangan gue aja nggak cukup hitung-hitungnya. Oh iya. Tapi istri Masnya satu. Berarti Mas. Jangan pegang-pegang. Iya Mak. Mas nggak mandatin sini dong. Ini rumah saya. Iya. Ya kalau Mas nggak mau urusan saya diurus, Mas pulang. Ya. Iya, nggak kayak lo. Jelalatan, tahu nggak? Bisanya main santai hati dong. perempuan. Lah emang iya bener kan? Ya ini kan urusan gua. Gua kan ada segala ya, rumah besar, mobil banyak. Ya apalagi dong. Tapi nggak seenaknya lu main wanita, tahu nggak? Sekarang gua tanya sama lu. Hah?
Poligami dilarang nggak? Ya enggak sih. Nah terus, masa kita enggak? Ya cuma lo harus adil dong. Ya gue adil. Adil dari mana? Buktinya lu cuma belain dia. Ini suaminya lebih ngebela Rahmi udah jelas, lebih ngebela istri mudanya dibanding istri sahnya. Ini udah berapa kali kamu lakukan sini, Debi? Sekarang kamu keluar! Ini istri lo usir. Kamu apa lo? Istri lo usir. Udah, aku udah bosan sama kamu ya. Nah, sekarang kamu keluar. Hah? Bosan? Jangan tarik gue, jangan tarik gue. Gak usah lo suruh keluar, kita keluar aja. Tadi usir ya udah, saya ajak Debbie untuk pergi dari rumah tersebut daripada harga dirinya diinjak-injak. Di depan ada tetangga juga berkomentar soal keributan yang sering terjadi di situ. Lu betah aja sih sama tinggal sama suami kayak gitu, jahat kayak gitu. Tapi itu istri keduanya tinggal satu rumah sama kamu gitu. Iya, maksudnya. Kamu ikhlas? Aku nggak ikhlas sebenarnya, Mas. Masa depan aku itu udah hancur, Mas. Kenapa? Udah hancur banget. Aku tuh rela bela-belain durhaka sama orang tua gara-gara nikah sama Mas Andi. Tuh. Suami kamu keluar. Gini. Kita ikutin. Gue masih penasaran sama tadi istri keduanya Fadli ini kan kayaknya orangnya playing victim banget. Dia main drama banget. Lo tunggu di sini, lo jagain. Lo kalau dia pergi mana lo ikutin. Gue punya feeling yang aneh sama cewek ini. Oke, sama tim satu ya? Iya, kita ikutin Fadli ya. Lo ada motor kan? Ada. Saya masih curiga dengan Rahmi, dengan laki-laki yang juga tadi sempat datang ke rumah. Saya suruh Risa untuk menunggu di rumah itu. Saya putuskan untuk mengikuti suaminya. Tapi biasanya suami kamu tuh kemana sih? Dia ke tempat barbershopnya. Punya barbershop dia. Si Risa video call. Iya Risa, kenapa Risa? Mas, itu ada cowok keluar. Dia bawa apa itu, Mas? Ini cowok yang tadi itu- ngambil barang-barang. Itu yang di mobil tadi. Yang tadi ngambilin barang-barang. Iya. Ini hubungannya sama istri kedua suami kamu nggak tahu apa? Aku nggak tahu. Coba Risa mendekat Risa mendekat Ris. Lah, dia bawa dupa terus dia ngebakar berdua gitu, Mas. Di depan rumah kayak ngebakar dupa. Mungkin suami aku di. Belum tentu, tapi kan dupa juga ada orang bisa juga buat aromaterapi, buat sesuatu wangi-wangian kan juga bisa. Tapi bisa aja buat ilmu hitam kan, Mas? Bakar dupa berdua. Coba lo agak ada tim yang agak sedikit mendekat kan biar kita dengar, biar kita bisa dengar mereka bisa ngomong apa aja. Mas katanya dia barusan ngomong, untung semuanya ke handle. Oh berarti, oke mereka berdua ini berarti merencanakan sesuatu, kita nggak tahu apa nih. Loh, kok pintu rumahnya ditutup? Iya bener dia kayaknya mau pergi. Motor dong, motor. Mereka berdua pergi. Risa, lo ikutin Risa. Lo ikutin. Iya, gue ikutin. Oke. Yo. Gue dan tim langsung ikutin dong. Tiba-tiba mereka berhenti di sebuah rumah. Gue nggak tahu itu rumah siapa. Buka pintunya, Bu! Bu! Buka! Bu! Buka pintunya, Bu! Bu! Oh, itu ibunya Debbie nyanyi. Dan ternyata ini rumahnya ibunya Debbie. Ibu jangan pura-pura tidak tahu ya! Aku nggak usah kasar kan sama orang tua. Lu siapa? Lu siapa campur? Dari keluarga sana. Lu nggak punya hati ya? Lu tuh punya orang tua sama anak sibuk serainya di suaminya dia sekarang juga. Asal kalian tahu ya, saya nggak mungkin biarin anak saya berpisah. Di sini perlakuan Rahmi ke orang tuanya Debbie benar-benar kasar banget. Dia nggak memandang orang tua. Sampai-sampai gue nggak bisa ngabarin Mas Uya. Di situ emang udah keadaannya udah chaos banget. Dia berhenti di mana nih? Stop. Apa sih ini? Pangkas rambut barbershop. Ini pekerjaan suamiku, Mas. Oh maksudnya suami kamu tukang potong rambut apa? Iya, dia bosnya. Oh dia punya usaha barbershop ini? Nah, beberapa cabang. Oh, beberapa cabang barbershop potong rambut. Kita nggak tahu di dalam ada siapa dan kita nggak bisa buktikan apa-apa. Tim ada yang turun dong? Tim boleh turun satu tim sama mama gue ya. Den, lo masuk ke dalam. Itu, lu lihat tuh. Itu. Ini siapa ini? Itu mantan pacarnya dulu.
Maksudnya apa coba dia datang? Ngapain sih mantannya datang sana? Debbie bilang wanita itu adalah mantan pacar suaminya. Dan kenapa cewek itu datang ke tempat usaha suaminya itu? Berarti ada sesuatu yang bikin kita kaget. Wanita tersebut bilang kalau dia itu Hamil. Wah, serius? Hamil? Kok dia bilang mau hamil? Ya apalagi sih masih ya Allah. udah jelas ini ada hubungan spesial antara suaminya si Fadli ini dengan si mantan pacarnya ini. Jangan, aku mau keluar, aku mau keluar. Aku mau keluar. Mas, Ini maksudnya apa? enggak. Apa ini? Ini apa ini? Gue itu pacarnya, Udah, gue Debbie. istrinya. Udah. Gue juga istrinya. Tenang, lo jangan begitu. Ini istri lo kenapa masih lebih bela? Ya mas siapa? Tiba-tiba ikut campur ini rumah tangga saya. Udah mas. Biasa aja, dong saya istrinya. Udah, Gue istrinya juga. Debbie bisa dengar Kamu dulu. hargain aku nggak? Debbie Ini pulang. istri kamu. Kamu itu kenapa nggak pernah menghargai perasaan aku? Ya itu Nanti dia. di rumah, nanti Debbie. Debbie nanti di rumah. Ya lo jelasin sama istri lo jelasin sama istri lo dong. Enggak di sini mas. Sekarang gue tanya, lo apa buat tes? Lo hamil? Ya. Apa sih Debbie? Ikut yang kayak ginian? Malu tahu? Mereka itu mau bantuin aku, Mas Munya dan kamu. Malu aku. Aku itu punya dari kamu, Mas. Kamu Udah. kan selama ini kamu nyakitin aku. Kamu bela aku. Kamu mantannya. Kamu bela dia. Kamu mantan pacarnya dia? Iya. Iya. Sekarang lo tahu dia udah menikah? Tahu. Ya, kalau udah tahu wanita macam apa yang lo sekarang udah menikah? Udah ya, ini bukan urusan kalian, Iya, tahu Mas. nggak? Ini lagi apa lihat-lihat? Emang lo aja usah ngeliat dia? ngeliat. Semua orang di situ ngeliatin kita. Orang di seberang jalan ngeliatin kita, di bengkel sebelah ngeliatin kita. Kalian tuh bikin malu, tahu nggak? Lo yang bikin malu. Lo yang Oke, bikin malu. sabar. Lo yang bikin malu. Kalau kamu nggak pergi, aku yang pergi. Orang lain, Mas. Dia suami gue juga sekarang. Apa? Dia suami gue juga. Suami lo? Kita udah nikah siri. Ternyata mereka sudah nikah siri. Artinya ini adalah istri ketiga dari Fadli. Kenapa kamu yang kayak gini? Dia itu mantan kamu dan dia hamil. Maksudnya apa? Kamu mau ngajak dia datang ke rumah, terus rumah kita itu dipenuhi sama pelakon. Maksudnya apa? Kamu sekarang sadar. Dulu setahun aku nikahin kamu karena apa? Sekarang kamu berubah. Aku udah bosan sama kamu. Bosan, enak. Padahal usia perkawinan mereka belum 1 tahun. Tapi suaminya udah bilang bosan sama istrinya. Dulu kamu datang ke rumah aku ngajakin aku nikah, bela-belain aku nggak kuliah, bela-belain aku keluar SMA langsung nikah sama kamu. Terus kenapa kamu terima? Loh, kenapa kamu terima? Lo gimana sih? Karena kamu maksa. Aku itu bela-belain durhaka sama orang tua aku gara-gara kamu, tahu nggak? Kamu cinta sama aku? Aku tanya kamu sayang sama aku? Jangan sentuh. Ini istri aku dong. Iya, tapi wajar kalau lo Kenapa masih ikut campur lagi dong? KDRT laporin polisi. Saya kan yang nyentuh, nggak mukul. Saya nggak pernah tampar dia, saya nggak pernah mukul dia. Iya, tapi lu doain dia, tidain dia, patin dia. Jangan ikut campur dong, Mbak. Pakai gimana dong, Pak? Iya, tapi... Bosnya ada. Siapa lagi sih? Kenapa dia ikut campur? Orang banget kayak gini, semuanya yang ikut campur. Ah. Emang aku kemana, Ma? Emang aku udah gak cantik lagi ya, Mbak? Emang aku udah berubah ya, Mbak? Nggak cantik. Kecantikan itu nggak cuma luarnya aja. Lu tuh wanita yang cantik, lu luar dalam cantik. Lu harus sabar. Tadi wanita yang tadi itu bener-bener sih mulutnya sampah banget emang. Kita masih ngikutin mobilnya suaminya Debbie nih si Fadli. Tapi tiba-tiba telepon Debbie bunyi. Saat diangkat ada suara orang minta tolong. Halo, Ma. Halo Debbie, Debbie tolongin mama Debbie. Mama kenapa, Ma? Mama disiksa di sini. Gimana? Udah ngadu sana ke anak yang ngadu. Ngadu, bawa segel lagi sebentar suruh kesini dia. Setuju. Ini orang tua tahu nggak? Ya udah apa urusannya sama lo? Lu campur aja. Oke. Sekarang kita ke rumah mama kamu ya. Kita nggak usah ngikutin suami kamu nih. Gak usah ngikutin dia, Mas. Rumah mama kamu di mana? Di
di Pamulang, Mas. Yuk ke arah Pamulang dulu dong. Ibu mau apa dari keluarga saya? Kamu mau siksa saya? Ibu nggak dengar tadi dia bilang apa ke ibu? Ibu nggak Ceraiin. ceraiin suaminya sekarang juga. Tuh dengar nggak? Kamu dengar nggak? Kamu siapa? Saya temen dia. Sama coki dasar. Lu siapa lu ngatain gue? Keadaan Mama gimana ya, Mas? Ya Tapi Allah. mama kamu tadi minta tolong sama kamu kayak minta tolong sesuatu. Kenapa tuh? Kayak kesakitan gitu, Mas. Kayak ada yang mukul gitu. Aku khawatir banget, Mas. Oke, ya udah kita menuju ke rumahnya ibunya Debbie. Namun sampai di sana kita kaget. Loh, kok Risa udah ada di situ dan di situ juga sudah ada. Ini oh tadi lo boleh semena-mena karena emang itu masih rumah suami lo. Ini rumah dia apa hak lo gue tanya? Ya karena gue pengen Debbie ceraiin suaminya sekarang Ya juga. kalau dia nggak mau kenapa gue tanya? Di mana-mana kalau orang menuntut pisah itu harus suaminya mengajukan gugatan. Tapi Mas Fadli lebih sayang sama Ya aku. tanya sama orangnya dong. Dan asal lo tahu ya, suami yang lo bangga-banggakan siapa namanya? Fadli. Fadli. Ya, dia punya pacar lain, punya istri lain. Tidak mungkin, Oh, dia nggak cuma mungkin. setia sama saya Oh, doang, gitu ya? nggak ada Oh. yang lain. Oke, tanya aja sama dia. Bukan cuma punya cewek lain, dia udah nikah sama cewek itu dan cewek itu hamil. Mana buktinya coba? Mana buktinya? Nah, lu tanya aja sama Fadli. Saya kesel terus terang melihat kelakuan Rahmi ini, si pelakor ini, dengan laki-laki tadi yang kita nggak tahu siapa, tapi saya yakin mereka berdua pasti ada hubungan khusus. Bu, mendingan anak ibu tinggal bersama ibu aja. Ya, keluarga saya harmonis bersama Mas Fadli. Dan anak ibu lebih baik di sekolahin aja dulu yang benar. Dan biar nggak jadi pelakor. Lu yang nggak tahu kerama atau nggak? Lu yang harus sekolah lagi kayaknya. Lu yang harusnya sekolah lagi, bukan gua. Eh, Ngapain Bu. ikut campur apa hubungannya sama lu? Apa berhaknya lu? Aku kan marah sama Mama. Ya sebenarnya Mama nggak tega liatin kamu begini, Debbie. Mama nggak akan lihat kamu nggak bahagia sama suami kamu. Mama akan usahakan kamu bisa hidup bahagia. Hidup yang telah ku jalani gemerlap mengalahkan semua lirik seolah Debbie membasuh kaki ibunya. Dia mencuci kaki ibunya dan air basuhan kakinya itu diminumnya juga. Aku malah gak dengerin Mama. Aku minta maaf sama Mama. Karena aku tahu aku udah diraka sama Mama. Mama juga minta maaf ya, sayang. ada beda. Apakah ini Jadi saya melihat bahwa sebetulnya ibunya Debbie ini tidak menyetujui pernikahan Debbie anaknya ini dengan Fadli. Karena saat itu Debbie masih sekolah. Dan pada saat itu saya baru tahu juga kalau ibunya sempat menyumpahi anaknya dan bilang bahwa perkawinan kalian tidak bahagia. Makanya hati-hatilah kalau seorang ibu sampai mengucap sumpah. Enggak. Apa sih enggak? Oh, ya udah deh, Debbie, kamu aku tinggal dulu ya. Ya biar kamu sama ibu kamu ya. Aku tinggal dulu ya, Bu. Ya. Iya, sama-sama. Iya, iya. Mas Wia nangis ya? Enggak. Tuh kelihatan tuh. Apa sih? Enggak. Ya nangis. Nangis. Ya Mas Wia nangis. Hari kedua, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, penggodaan. Oke, lo bingung kenapa di sini karena kita akan menggoda suami kamu. Kita akan lakukan tes kesetiaan. Kita akan lihat suami kamu tuh memang dia ya playboy atau memang dia doyan aja sama setiap cewek gitu loh. Kita udah punya penggoda yang namanya Bunga. Dia sudah kontek-kontekan sama suami kamu lewat Facebook. Penggoda kita Bunga sudah berhubungan dengan Fadli selama beberapa waktu terakhir ini lewat Facebook. Tampaknya Fadli terpancing. Dia memakan umpan yang kita berikan. Dan di pembicaraan mereka selama ini, Fadli bilang kalau dia suka sama cewek penari alias dancer. Makanya hari ini kita jebak Fadli di tempat latihan nari. Saya suruh Bunga untuk menelepon Fadli. Halo Mas Fadli. Ini Bunga ya? Iya. Fadli sampai mana? Ini aku lagi jalan, lagi sampai. Kamu
rapi juga kok. Kamu pakai baju seksi kan? Emangnya kalau aku pakai baju seksi, kenapa? Ya, biar lebih menarik aja. Menarik gimana sih, Fadli? Ya, biar aku bisa lihat tubuh kamu. Emangnya kalau aku pakai baju seksi, kenapa? Ya, biar lebih menarik aja. Menarik gimana sih, Fadli? Ya, biar aku bisa lihat tubuh kamu. Ya udah deh, kamu cepet aja ya datang ke sini. Aku juga nggak sabar pengen ketemu kamu. Oke, OTW ya. Oke. Yaudah, ya. Kamu di sana nanti, ya. Kamu udah pakai alat pendengar ya? Udah ya, oke. Jangan Ya. macam-macam ya langsung ya. Loh, emang dia kan tugasnya ngegoda. Tenang Mbak, saya profesional kok. Saya sih cuma kerja. Nah, kita akan lihat dia nggak genit aja pasti suami kamu udah genit duluan. Dan penggodaan pun dimulai. Bunga, kalau kamu dengar kamu kibasin rambut Bunga. Oke, dia dengar berarti. Pak Fadli datang. Kamu lihat tuh, suami kamu langsung liatin dari atas sampai bawah lo. Oke. Lu pura-pura tetap nari aja Bunga. Lu pura-pura nari, lu belaga-belaga nggak sadar kalau ada Fadli ada di situ. Mas, kenapa ngeliatin saya terus? Ada yang salah? Mas sudah dari tadi di sini? Baru aja sih. Kamu udah lama? Udah sih dari tadi. Kamu Bunga kan? Iya, ini Mas Fadli. Ya, aku Fadli yang punya barbershop paling kaya di Jakarta. Sombong banget. Amat. Sorry lo. Wah, aku bingung ya. Kenapa? Ya, ternyata kamu cantik banget. Cantik, ingin rasa hati berbisik. Karena aku gombal banget sih, Mas. Aku aja gak pernah dikombalin. Gak pernah selama nikah? Nggak pernah. Nah, aku gak pernah dikombalin. Cantik bisa aja kamu Mas. Tunggu bentar ya, aku taruh Tapi dikit. Mas, semangat banget ya. Aku sebenarnya nggak bisa ngedance. Kamu serius gak bisa ngedance? Iya Mas, aku bohongin kamu di Facebook. Ya udah, tapi aku terima kamu apa adanya kayak kamu. Sekarang aku ajarin kamu dance deh. Ah serius mau diajarin? Bener. Tapi tunggu ya, aku taruh HP dulu Oh iya. Sekarang, udah pemanasan belum? Udah tadi sih. Ya, pemanasan bareng dong. Kan aku belum. Ya udah gimana? Aku Ya, aja. kamu ada depan. Oh sini. Sekarang lurus tangannya. Kakinya gebuka dikit sebahu. Gini. Oke. Mas, kok itu pegang-pegang sih, Mas? Ya suami lu, lihat suami kamu. Oke, Bunga, lu pura-pura belajar aja sama dia. Lu minta diajarin ngedance. Terus, ya aku mau ke masa depan aku nih. Bisa aja kamu ini Mas. Kamu ini Oke, malah oke. gombal ya? Enggak dong. Ngajarin aku. Ya kita serius. Jadi kita mulai. Yaudah serius. Kamu tadi salsa? Salsa. Coba. Oke. Kaki kamu maju satu. Kok kamu kuat banget sih? Kuat dong. Kan gue gak nge-gym. Coba dong Mas, aku pengen lihat kamu ngedance. Pengen lihat kamu nari. Aku mau lihat kamu ngedance sendiri boleh nggak? Boleh dong. Aku duduk situ ya. Boleh. Bener ya? Sip. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Jago juga ya. Iya. Bisa nari kayak gitu. Aku gak tau loh, semenjak aku pacaran dia gak pernah nari. Sejak kita pacaran sampai nikah dia, aku gak tahu dia Dari bisa pacar sampai nari. nikah kamu nggak tahu dia bisa kayak begini nih. Aku gak tahu, Mas. Berarti dia nggak terbuka sama kamu loh. Kamu nggak dianggap kalau masa ada istri bisa nggak tahu suaminya bisa melakukan kayak gini. Keringat kamu nih. Ah bisa aja mana aku nggak ada keringat. Ini? Kamu tuh yang banyak keringatnya. Duh basah banget sih kamu. Ya. Jadi suami buat kamu nanti kan harus sehat. Jadi ayah dari anak-anak kamu. Ah kamu bisa aja sih kamu gombal ya. Karena aku gombal banget, Mas. Aku aja gak pernah dikombalin. Gak
Nggak pernah selama nikah? Nggak pernah. Maaf, nggak pernah dikembalin. Aku pasti capek banget ya. Capek ngejar kamu. Maksudnya? Iya, ternyata kamu masa depan aku. Bisa aja sih kamu, Mas. Lu basa-basi aja Bunga soal makanan favorit kayak apa kayak. Oh iya Mas, by the way makanan favorit kamu apa? Kalau aku sih soto. Kalau kamu? Kalau aku nasi goreng. Kalau gitu, aku mau dong jadi abang nasi gorengnya. Emang biar apa? Iya, tiap malam bisa kamu makan. Bisa aja kamu nih Mas gombalnya. Tapi ini gombal banget ya. Padahal kita lihat suaminya dia tuh dari kemarin tuh temperamen galak banget ya. Tapi giliran sama cewek ini bisa lembut kayak begini. Mas, kamu kok kelihatannya bahagia banget sih. Iyalah, dengerin kentut kamu aja aku bahagia. Ini orang sampai kentut di bawah-bawah ya. Kamu. Bisa aja kamu nih ya. Kamu tahu nggak? Kenapa? Dulu sih aku nggak suka musik. Di hidup aku tuh aku nggak pernah kenal musik dan alat-alat musik. Kok bisa gitu? Tapi semenjak kenal kamu, aku kenal semua dengan musik. Kenapa bisa gitu sih Mas? Karena ini nih. Wah keren banget, aku ajarin dong, ajarin aku boleh nggak? Kok dia bisa ngeluarin suara kayak gitu, Mas? Kayak gendang-gendang kayak gitu? Beatbox. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu suami kamu bisa begini. Aku nggak tahu. Tapi coba kamu nyanyi, Oh ya? aku yang masukin. Ini apa ya Mas? Kamu bisanya lagu apa? Yaudah ini aja. Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Ku berduka, dukaku karena rindu. Meranaku karena rindu. Yang bikin Debbie kaget juga, dia syok ngelihat suaminya ini yang selama ini dikenal cool, dia bisa beatbox. Kalau tanya, Mas suka ngelakuin hal kayak begini juga nggak buat pacar-pacar Mas dulu gitu? Tapi ngomong-ngomong, cewek-cewek kamu suka kamu beatbox nggak? Ya dulu sih aku nggak pernah ngeluarin bakat-bakat aku ya. Emang kenapa? Ya nggak penting banget sih yang dulu ya dulu. Tadi aku gak dianggap dong, Mas. Ya kayak iyalah, lu aja sampai nggak tahu dia bisa menari, bisa nge-beatbox, itu kan lu nggak tahu kan? Lu kayak nggak kenal suami lu kan? Mas, dia itu, lihat aja matanya, Mas. Dia itu ganteng. Aku suka sama dia. Tapi ternyata dia cuekin aku. Jadi lo sayang sama dia karena lo ngeliat dari fisiknya dong? Habis nari nih, aku pegel. Aduh, kamu tidur di sini sih. Ya nggak apa-apa. Berat tahu. Ya mau lihat masa depan aku terus sih. Aku gak mau, Ma. Aku gak mau. Aku udah gak kuat. Aku pengen keluar. Aku pengen jadi terbiasa. Kata sih serius tuh kuat. Iya, Ma. Rayuan Fadli ini bener-bener maut banget sih. Ini gombalan yang bener-bener hanya bisa dilakukan oleh orang-orang playboy zaman now. Fadli, kok bisa apa-apaan kayak gitu? Ini tiduran di bawah cewek, maksudnya apa, Mas? Kenapa kamu kesini? Kenapa kamu bawa orang ini lagi? Kok Mas yang marah saat Iya, harusnya dia yang marah dong. Harusnya kan Debbie istrinya yang marah nih, ya kan? Dia yang ngelihat suaminya ini selingkuh, suaminya genit. Tapi malah suaminya yang lebih galak. Aku itu udah lihat semuanya apa yang kamu lakukan, Mas. Aku udah lihat semuanya. Dari tadi kita lihat. Udah lihat? Ngedance, beatbox. Semuanya udah lihat? Iya dong. Pecak bus bus. Aku gombal. Ini harus salah lagi kayak gitu. Itu gak pernah kamu gombal. Lebih kayak gue daripada artis itu. Buktinya gue punya istri banyak, Nadia satu doang. Ntar gue nambah. Berani ngomong di sini waktu ada istrinya aja. Udah cukup kan? Udah cukup jelas kan? Hah? Udah tahu semua kan? Hah?
Ya udah, kenalkan. Ini pacar aku yang baru. Ih, apaan sih? Kok kamu berubah? Emang lu siapa? Kasih tahu. Oke, lo mau tahu dia berubah? Mau tahu? Sini, ntar. Lo lihat sini, lihat. Buka. Alat pendengar. Itu terhubung sama gue. Oh kayak gitu semua? Hah? Iya. Gitu permainan lo? Iya dong. Aneh. Udah, permainan lo. Aneh banget cara main hari ini. Alay. Udah sok kaya. Santai aja dong lo. Ntar lo juga baper sama gua. Apa lo? Lo gak punya kaca gantengan gua. Lo apa lo? Alay banget. Ya, hah? Tiba-tiba Fadli terima telepon, saya nggak tahu dari mana. Saya sempat ngopi. Masih jijik banget gua. Lo mau kemana? Mau kemana lo? Urusan gua lah. Lo mau kemana gue tanya? Enggak. Ya. Salah. Dia terima telepon dari siapa ya? Dia terima telepon dari siapa ya? Ikut. Kayaknya penting banget deh. Sekarang kita ikutin dia nih menuju kemana, itu udah jelas berhubungan dengan yang tadi nelfon, udah pasti. Karena tapi dia lagi marah-marah, tiba-tiba terima telepon itu buru-buru pergi kan. Tapi Mas, ini kok ke arah rumah aku ya? Iya, ini arah rumah kamu ya? Iya. Oh, dia pulang, dia terima telepon dari siapa? Apakah istrinya? Kan aku istrinya, Mas. Iya kan istrinya ada satu lagi kan? Itu bukan Iya. sisa, Mas. Iya, istri. Lakor. Iya, tapi kan udah dinikahin juga secara sah. Oh iya, ini ke arah rumah kamu nih, rumah kamu nih. Oke, kita jaga jarak aja, kita pengen tahu dia turun buru-buru loh. Kelihatan banget dia turun buru-buru masuk ke rumah, kita masuk juga dan dia ngegedor kamar. Di dalam itu kayaknya ada istrinya, itu si istri keduanya itu si Rahmi. Dan dia bilang, saya tahu di dalam ada laki-laki. Wah ini lagi ada penggerbekan nih. Rahmi, aku tahu kamu di dalam. Bukan Rahmi. Devi, tunggu dulu Devi. Rahmi, aku tahu kamu lagi dengan laki-laki lain. Buka pintunya. Rahmi, kalau enggak aku dobrak ini. Dobrak aja, dobrak. Rahmi, buka. Mas, kamu kenapa sih? Woi, buka. Tidak, pintunya siapa salah? Rami, buka Rami. Oh jadi di dalam ini kayaknya istri keduanya lagi sama cowok kayaknya. Tunggu. Di sini udah banyak wartawan. Biar semuanya tahu Rami. Rami, Mas, ini tolong, ini bisa dibuka nggak Mas? Mas. Apa yang bisa dibuka? Ya ini Mas. Ini dibolongin gitu. Fikir Prasetyo kali ya. Rami. Dia dobrak pintunya dan di dalam itu Ih, dia tuh sama cowok tadi. Gua tadi sama laki kan. Bohong, cek semuanya, cek. Pasti dia umpetin. Cari Mas, cari. Ada apa? Ini gimana sih lo? Diam. Gue berhak ikut campur ya. Kamu sembunyi di mana? Kamu sembunyi di mana? Mas, coba cek. Laki-laki siapa sih Mas? Sini aku kan lagi tidur. Apa jangan-jangan kamu yang mana sih yang Eh, sini? apaan? Emang bener ada laki-laki kesini tau gak? Mas, coba cek di sini. Dia Kamu loh. yang cerita. Enggak ya, dicek aja sekarang. Mas, kamu masa gak percaya sama aku sih? Sekarang laki-laki itu mana? Ini maksudnya ini ada apa sih? Udah lo diem aja, gak sampai ikut campur. Aku akan cari laki-laki itu. Bukan. Hei! ternyata di bathtub itu di kamar mandi itu bersembunyi cowok yang kemarin kita lihat. Dan cowok ini ada di dalam kamarnya Rahmi. Ini hubungannya apa nih? Ya ampun. Kamu itu istri sah saya dan dia sembunyi di situ. Hah? Aku nggak ngapa-ngapain Mas. Lalu dia apa? Nih ya, kamera ini jadi saksi. Dunia ini udah jadi saksi. Ternyata kamu selingkuh sama laki-laki dan laki-laki itu sembunyi di situ. Aduh, enak aja ada gue. Dengerin ya. Emang jelas gue yang berdua-duaan. Sekarang udah jelas semuanya. Ya, sekarang kamu pergi. Kamu angkat kaki dari sini. Aku udah gak peduli sama kamu lagi. Silakan kamu pergi. Kamu pergi. Biar semuanya tahu. Ya. Kamu enggak. Kamu pergi. Kamu pergi. Dan sekarang laki-laki itu akan melapor dengan polisi semuanya. Sekarang kamu pergi. Itu benar-benar. Cowoknya lagi kabur cowoknya. Ini kamu ikut saya, ikut saya. Ya, jangan sentuh, jangan sentuh. Ikut.
apa dari kamar, ha? Kamu ngapain di kamar sama dia? Laki-laki baju kejam, ha? Ngapain Mas sama dia? Kamu berani-berani lagi ngatur dengan istri saya? Kamu ngapain? Ngapain kalau ditanya? Kamu harus percaya. Enggak, aku akan pernah dengar kata-kata kamu lagi. Sekarang aku akan laporkan semua ke polisi. Oke, sekarang saya tanya kita. Oke, saya tanya. Ya, kamu dari kemarin yang udah zolimin dia, ya, Debbie udah kamu zolimin. Dan sekarang, ya, ternyata kamu kan? Ini siapa kamu? Kamu siapa dia? Jadi Rahma ini adalah kakak kandung saya. Bohong lo. Saya bilang teman, saya bilang kakak. Bener. Adik kandung apa lagi ya? Semua kodenya aku tahu. Kamu siapa? Tenang. Saya adik kandungnya dia. Udah jelas dia selingkuhannya. Lo tinggal urus saya istri lo nih, istri lo yang bangga. Udah, semua udah selesai. Udah, kamu pergi dari sini. Ambil barang-barang kamu, pergi dari sini. Usir. Kamu diam dulu. Aku satu Kamu bosnya. jangan ikut campur. Kamu di sini aja dulu. Kamu di sini dulu. Kamu lihat kan perbuatannya? Kenapa kamu gak dengerin aku? Kenapa kamu gak percaya sama aku? Diam, Debbie. Aku nggak bisa bahas ini semua. Satu-satu sudah, Debbie. Sekarang kamu pergi. Kamu bawa barang-barang kamu dan pergi dari sini. Dan asal lo tahu ya, barang-barang di rumah ini, ya, kemarin dijual sama istri kesayangan lo itu bersama laki-laki itu. Katanya maling. Hah? Oh, dia bilang barangnya dimaling orang. Semua dibilang katanya barang yang maling. Baru beli maling. Kalau lo misalnya nggak percaya, kita ada buktinya. Gak perlu, Mas. Saya udah percaya semuanya. Buktinya aja kamu tidur berdua sama dia. Saya nggak ngapa-ngapain Mas. Enggak. Jangan sentuh aku lagi. Enggak. Aku nggak percaya sama kamu lagi. Sekarang kamu pergi aja. Pergi. Kamu bawa aja dia. Hah? Kamu bawa aja dia. Bawa. Diusirlah Rahmi, si pelakor itu. Wah, saya pikir akhirnya suami tersadar. Aku maafin kamu kok. Maaf apa lagi? Kamu lihat tadi kan, Ya aku lihat semuanya. istri kamu kan berbuat zina di depan kamu. Kamu masih gak Ya lalu? percaya sama aku. Ya aku nggak peduli Ayo lagi kita sama ke kamu. awal lagi. Udah. Ayo kita jalani Udah. hubungan kita ke awal lagi. Udah ya, Debbie. Udah. Aku nggak peduli lagi sama kamu. Jadi kamu pergi aja dari sini. Dan aku pilih dia. Ya. Maksudnya? Udah, aku udah bosan banget sama dia. Hah? Ya. Aku itu istri kamu. Bosan. Mas, aku pengen kita kembali lagi kayak dulu. Debbie, udah Debbie. Debbie jangan nangis, Debbie. Udah ya. Dengerin aku dulu. Debbie. Sekarang kamu pulang aja ke mama ya. Kamu pulang ke mama, Debbie. Nah, sekarang pertanyaan saya. Oke, kenapa kamu? Istri kamu udah memaafkan apa yang udah kamu lakukan, kamu udah menyakiti dia. Istri kedua kamu tuh udah jelas-jelas menyakiti dia. Ya udah, sekarang dia udah legowo kamu. Tapi aku nggak bisa terima dia. Gara-gara apa? Karena dia. Ternyata ini suaminya gelap mata. Saya pikir dia mau balikan sama istri yang pertama, mau berbaikan. Tapi dia malah, ya ada cewek lain ini istri ketiganya. Kamu pilih dia daripada aku yang bela-belain apa aja buat. Ya udah, sekarang dia udah legowo kamu. Tapi aku nggak bisa terima dia. Gara-gara apa? Karena dia. Ternyata ini suaminya gelap mata. Saya pikir dia mau balikan sama istri yang pertama, mau berbaikan. Tapi dia malah, ya ada cewek lain ini istri ketiganya. Kamu pilih dia daripada aku yang bela-belain apa aja buat. Tiba-tiba dari luar datang lagi cowok yang tadi nih. Wah, ini ada yang nggak beres nih. Saya tanya, ngapain kamu balik lagi ke sini? Ternyata dia ingin mengatakan sesuatu rahasia. Saya itu sebenarnya mendekati Rahmi karena Kenapa? Karena apa? Jawab. karena saya disuruh sama orang. Disuruh sama orang. Disuruh sama orang untuk deketin Rahmi. Maksudnya apa? Untuk apa? Biar apa? Di sini saya disuruh agar mengambil semua harta Mas dan juga menghancurkan pernikahan Mas juga. Siapa sih orang itu? Kalau itu saya nggak bisa sebut orang itu. Terus lu kenapa Kamu ngomong? lakukan semua ke polisi, hah? Udah lo pergi aja deh dari sini. Mas udah pergi aja. Enggak. Biarin dia pergi. Hah? Oke. Siapa, hah? Oke, sebentar. Apakah orangnya ini? Jujur. Oh enggak dong, enggak mungkin gue kayak gitu, enggak mungkin. Itu bukan gue. Pasti kamu percaya kan sama aku kan? Dia pasti disuruh sama Rahmi buat ngomong kayak gini pasti. Jawab. Dia dia. Apa-apaan bohong? Enggak. Saya ada bukti ya, chat dari kamu. Bukti apaan? Oke. Apaan? Ini habis saya. Diam. Apaan sih? Ini chat terakhir ya. Diam kamu. Oke, dia bilang chat terakhir adalah ya udah, kamu masuk aja ke dalam,
Nanti semua udah diatur, suaminya akan datang. Kamu pura-pura nggak tahu aja. Ternyata ya si cewek itu yang nyuruh. Ini biang keladinya dia. Bagus kan? Mas aku lagi ambil Udah anak sama kamu. sama Mas, aku lagi ambil anak Kamu udah sama sama Mas! anaknya. Udah, percaya lagi. Udah, kamu bisa pergi juga sama dia. Pergi semuanya. Pergi. Hah? Lu juga kira lu juga. Pergi dari aku. Lu jadi jalan kamu sih. Udah mas, udah langsung mas. Berisik udah berisik. Debbie, semuanya udah terbuka. Mata hatiku udah terbuka. Aku tahu semuanya aku salah. Tinggal aku, semua perbuatan aku minta maaf. Di sini saya ngelihat Fadli menyesal sekali. Dia bersujud mencium kaki istrinya. Saya sih ngelihatnya sedih sih. Ya inilah, laki-laki sudah salah jalan, tapi masih baguslah dia masih menyesali perbuatannya. Begitu besar hati seorang Debbie yang sudah disakiti oleh suaminya, namun dia telah memaafkan sejak pertama kali suaminya berbuat salah. Mas, makasih banyak mas. Ya. Udah lo kasih dulu, lo selesai waktu sama istri lo. Kenapa dinyembah-nyembah gue sih? Stefan kayaknya udah bos lihat. Gak ada maaf bagimu, Mas. Aku tidak mau maafkan dirimu, Mas. Lo kentut ya bukan sih?